Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diana Nur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Eko Sudarso mengenai ragam mengelola praktik SDM global. Baik, sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya presentasi saya kurang dipahami atau terdapat kekurangan-kekurangan ya teman-teman. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tanpa memandang batasan geografis. Nah, di sini Morgan mendefinisikan manajemen SDM global sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja MSDM global itu apa sih, apa aja. Nah, yang pertama itu ada ethnosonic approach, yang kedua polycentric approach, yang ketiga regionetric approach, yang keempat geocentric approach. Nah, ada ethnocentric approach, yaitu jenis staffing atau kebijakan, yang dimana kebijakan ethnocentric approach ini yaitu kelemahan. Yang kedua, menutup jalan atau membatasi kesempatan mereka yang berkewarganegaraan setempat. Yang ketiga, produktivitas dapat menurun atau turnover karyawan meningkat. Yang keempat, kultural myopia, kegagalan perusahaan mengerti budaya setempat, juga pada implementasi marketing dan manajemen. Nah, yang kedua ada polycentric approach, yaitu kebijakan untuk masyarakat memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Yang kedua ada alasan. Yang ketiga, perusahaan sedikit atau tidak mengalami kultur miopia. Yang ketiga ada tidak terlalu memakai biaya atau ekspatriat lebih mahal. Yang kelima ada kelemahan, yang dimana kelemahan itu kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya, kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan ekspat atau bahasa, loyalitas, nasionalisme, perbedaan budaya, serta sulit berubah bentuk kerjaan kecil dalam perusahaan. Selanjutnya ada regiocentric approach, yaitu kebijakan atau staffing memilih WN regional untuk menduduki posisi. Nah, yang kedua, baik dari negara asal maupun negara sewilayah. Alasan, lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat, menghemat biaya. Nah, kelemahannya belum tentu ada kecocokan budaya. Nah, selanjutnya ada geocentric approach, yaitu kebijakan atau staffing mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Nah, kelebihannya perusahaan mampu mengoptimalisasi SDM-nya serta memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan berbagai budaya. Nah, meningkatnya respon lokal. Nah, kekurangannya ada di kompleksitas kebijakan pekerja asing, mahal training, relokasi, dan kompensasi. Nah, begitulah untuk penjelasan dari jenis-jenis kebijakan atau staffing yang 4 itu. Nah, selanjutnya ada bidang MSDM global, yaitu manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau biasa disebut cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Nah, yang kedua, dikembangkan dari hubungan industri komparatif dan literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, ada juga tantangannya nih dalam SDM bisnis internasional, diantaranya yaitu tekanan global mempengaruhi di praktik manajemen sumber daya manusia di perusahaan, yaitu ada penyebaran, diseminasi pengetahuan dan inovasi,
mengenali dan mengembangkan bakat secara global, serta Serikat Uni Eropa. Ada juga faktor hukum SDM global, yaitu untuk hukum ada hukum undang-undang, hukum perda, dan hak-hak tiap negara. Untuk di faktor politiknya ada politik sangat riskan dalam perubahannya tergantung dengan kepemimpinan di suatu negara mengacu pada politik paham apa. Yang selanjutnya ada di faktor ekonomi. Situasi booming versus buruk, maksudnya setiap perubahan pasti ada tren yang sedang booming. Misalnya di Indonesia lagi booming sepeda fiksi, sehingga banyak penduduk Indonesia membeli sepeda tersebut untuk mengikuti tren karena kondisi ekonomi yang mengalami perubahan tersebut. Serta budaya merupakan hal yang paling penting dikarenakan budaya kultural Indonesia sangat kental dalam perubahan, harus mengacu dalam adat istiadat maupun norma yang berlaku pada masyarakat di mana tempat tinggal. Untuk mengimplementasikan sistem global sendiri ada beberapa nih. Nah, yang pertama ada membuat sistem SDM global lebih dapat diterima organisasi yang benar-benar global. Yang kedua, mengembangkan sistem global yang lebih efektif. Yang ketiga, menerapkan sistem global. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian tujuan atau organisasi yang sudah ditentukan oleh sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Nah, manajemen SDM pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tertentu, sekaligus salah satu tameng dari tergerusnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi yang sudah berjalan. Manajemen sumber daya manusia global ini yang di setiap negara itu berbeda-beda. MSDM internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani, contohnya yaitu pajak, ada gaji, dalam mata uang asing, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga ada kemungkinan timbulnya masalah. Suatu tantangan terbesar bagi SDM global pada umumnya adalah perbedaan kebudayaan antar negara, pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan, memilih individu yang memiliki keahlian tertentu, dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan harus memperhatikan staffing policy. Nah, demikian presentasi dari saya, Vina Diana Nur. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.